Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu kita pelajari bersama terkait dengan usulan honorer R2 dan R3. Mengisi DRHP 3K sudah masuk, semoga jadi kado Ramadan. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, ini adalah merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer R2 dan R3 yang sedang diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 2. Tentunya ini adalah menjadi satu kebahagiaan tersendiri karena perjuangan Bapak Ibu honorer R2 dan R3 dikabulkan oleh pemerintah. Disampaikan bahwa usulan honorer untuk mengisi DRHP 3K sudah masuk. Tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer yang telah ikut seleksi P3K tahap 1 2024 yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2025 tahun ini. Satu hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu, dengan mengisi DRH maka jelas bahwa Bapak Ibu diangkat menjadi ASN. Kita ketahui bersama bahwa pengisian DRH atau daftar riwayat hidup itu adalah usul penetapan NIP oleh instansi yang berwenang. Supaya lebih jelas, mari kita lihat perjuangan berikut sehingga nantinya para honorer bisa tenang, terutama para honorer R2 dan R3 yang telah berhasil lulus seleksi di tahun 2024 yang dahulu tidak bisa diangkat karena kodenya R2 dan R3, tetapi dengan surat usulan DPR RI kepada Menpan RB dan BKN, tentu ini adalah satu hal yang menjadi jawaban keresahan Bapak Ibu honorer R2 dan R3 selama ini. Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Sebagaimana informasi yang dimuat oleh media nasional jpnet.com bahwa R2 dan R3 untuk mengisi DRHP 3K sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aspirasi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI saat berdiskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijembatani oleh Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu dengan demikian Bapak Ibu, awalnya oleh perjuangan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi P3K Indonesia yang telah disampaikan kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ternyata Pak Mardhani Alisera dari Komisi 2 DPR RI berjuang keras demi nasib para honorer R2 dan R3 ini. Semoga hal ini nantinya benar-benar menjadi satu realita di waktu yang cepat di tahun 2025 tahun ini dengan surat usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Pan RB. Disampaikan bahwa diskusi kemarin dengan Kemenpan RB yang dijembatani Pak Mardhani Alisera dari Komisi 2 DPR RI yang banyak dihadiri bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3 tetapi juga AP3KI. Ini kata Ketua Umum AP3KI Nurbaiti kepada JPNN pada Jumat 28 Februari 2025 baru-baru ini. Beliau mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung selama beberapa waktu itu yang dihadiri perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan. AP3KI diantaranya adalah satu, meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup sebelum P3K tahap 2 berakhir. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita berprediksi terkait dengan penyelesaian P3K tahap 2, yang dituntut supaya sebelum hal ini selesai, maka para honorer R2 dan R3 sudah bisa tenang sebelum pengangkatan honorer yang lulus P3K tahap 2 nantinya. Disampaikan bahwa harapan kami Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikut proses seleksi dan terdata di database BKN yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing terangnya.
Tentu hal itu perlu diperjuangkan sehingga didesak terus agar di bulan Maret ini bisa menjadi satu realita. Bukan hanya itu saja, banyak juga honorer yang masuk usia kritis dalam arti menuju usia pensiun. Nurbaiti mencontohkan Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun. Maka untuk hal tersebut, dimohon perhatian pemerintah untuk mengangkat mereka dalam arti para honorer R2 R3 ini untuk menjadi ASN P3K agar menikmati jerih lelahnya selama honorer selama ini. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu meminta Kemenpan RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS, baik di P3K tahap 1 maupun tahap 2. Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2. Dengan tidak ada TMS, maka jelas semuanya adalah MS dalam arti semua memenuhi syarat di tahap 2, namun nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS terangnya. Yang ketiga, AP3KI mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapatkan pensiun. Ini juga merupakan satu perjuangan Bapak Ibu ya, para honorer dan perwakilan AP3KI supaya para P3K ini bisa mendapatkan pensiun sebagaimana PNS mendapatkan pensiun setelah berhenti bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, tegasnya. Nurbaiti mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respon positif, baik dari Mardani, Alisera dari Komisi 2 DPR RI maupun Kementerian PAN RB. Ini artinya bahwa apa yang diharapkan oleh para honorer segera menjadi satu harapan yang menjadi realita di waktu yang cepat sebagaimana diharapkan bahwa kiranya di bulan Maret ini berproses sehingga para honorer R2 dan R3 bernafas lega oleh karena permohonannya dikabulkan. Sebagai tindak lanjut, ujarnya, Mardani Alisera akan menyurati Menpan RB Rini Widiantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 dan R3 segera berproses DRH pada Maret 2025. Nur menceritakan dalam diskusi, Kemenpan RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K, dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi. Jadi kawan-kawan honorer yang menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kemenpan RB atau pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail, sehingga mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi ke pusat tuturnya. Jadi yang sangat melegakan, kata Nur, semua masalah tersebut akan disampaikan kepada Menteri Rini dalam rapat pimpinan di lingkungan Kementerian PAN RB. Semoga ada kado indah di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua honorer R2 R3 bisa segera diselesaikan menjadi ASN P3K. Amin. Pungkas Bunur Baiti. Demikian informasi Bapak Ibu. Mari kita doakan bersama. Kiranya perjuangan ini tidak sia-sia agar menjadi realita di bulan Maret tahun 2025 tahun ini sebagaimana harapan agar bisa menjadi kado Ramadan. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer R2 R3 yang segera diangkat menjadi ASN P3K dengan usulan awal yaitu permohonan untuk bisa mengisi DRH sebagaimana surat yang dilayangkan oleh Komisi 2 DPR RI kepada Kementerian PAN RB dan BKN. Terima kasih.